Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan bisnis partner, ada perilaku aneh bagi para pelaku bisnis jaringan. Jika kita mengerjakan bisnis tradisional, modal investasi yang mereka tanamkan tentu diharapkan akan kembali di awal-awal tahun. Dan jika hasilnya bagus, maka masuk tahun kelima, mereka rela habis-habisan untuk menambahi modal investasinya untuk mendapatkan hasil di tahun yang akan datang. Tapi anehnya di industri jaringan, begitu dia bergabung, dia berharap 1 bulan dia belajar, bulan kedua dia mendapatkan income, dan di bulan ketiga menjadi kaya raya. Pelajaran berharga yang bisa saya peroleh ketika saya memasuki bisnis jaringan ini, tentu saja karena bisnis jaringan itu mengenal yang namanya efek kali, efek eksponensial. Maka wajar saja di awal-awal Anda bergabung, Anda akan mendapatkan income yang besar sekali. Dan saat itu Anda merasa berada di dalam momen yang tepat, di dalam bisnis yang tepat. Tetapi, jika Anda tidak segera langsung naik pada peringkat yang lebih tinggi, kemudian mengisi pikiran kita itu pada sudut pandang yang lebih luas, maka setelah income Anda naik, dia akan kembali turun di peringkat Anda sebelumnya, sehingga efek kali, efek eksponensial tidak Anda lagi dapatkan. Kebanyakan orang memiliki mental instan. Dia masuk di dalam industri ini berharap income-nya besar karena kebutuhannya sudah begitu mendesak. Dan saat saya membangun bisnis jaringan di beberapa perusahaan, mengalami berkali-kali kehilangan segalanya. Kehilangan waktu, kehilangan orang, kehilangan kesempatan. Kenapa demikian? Karena fokus utama adalah mencari income besar, tak lagi mempertimbangkan tentang pondasi fundamental bisnis itu. Nggak pernah mikir bisnisnya jangka panjang, yang penting cuan sekarang, untung sekarang, udah. Begitu punya income besar, perusahaannya tutup, maka kita harus mengulang lagi dari awal. Itu yang saya sebut dengan sia-sia. Nah, tapi ada juga yang setelah masuk di dalam bisnis yang pondasinya sudah bagus, seperti perusahaan Allian ini, saat bekerja keras melalui waktu demi waktu, lalu income-nya mengalami penurunan. Di awal kali saya mengenal usaha ini, respon pertama yang saya pikirkan bukan malah memperbaiki, tetapi malah berpikir berhenti, keluar dari bisnis ini. Itulah yang seringkali saya jumpai, kenapa banyak sekali orang yang sudah bergabung di bisnis yang bagus tidak pernah mengalami kesuksesan, karena seperti kutu loncat. Dia pikir bahwa asuransi di luaran sana adalah Greenland, di mana Anda masuk langsung kaya raya. Mereka lupa harus membangun lagi dari awal. Mereka berpikir bahwa di luaran sana itu tidak ada masalah seperti ini. Padahal di asuransi manapun, Anda pasti akan bekerja dengan orang, bekerja dengan manajemen, perusahaannya pun juga produknya asuransi, dan endingnya banyak yang menyesal. Kalau Anda membaca buku GoPro, Anda akan mengenal rumus 1, 3, 5, dan 7. Sebuah konsep bagaimana Anda bisa melihat bisnis ini dalam kerangka perspektif yang luas. Bukan hanya sekedar sebuah pekerjaan sampingan untuk cari keuntungan sesaat. 1, artinya butuh waktu selama 1 tahun untuk Anda belajar dan mulai mendapatkan penghasilan. Di tahun pertama ini Anda mulai mengenal pondasi bisnis, cara membangun bisnis ini, mulai bisa menutup biaya operasional, biaya pengeluaran. 3 tahun. Anda membutuhkan waktu 3 tahun untuk merubah bisnis part-time Anda menjadi bisnis skala full-time. 5 berarti 5 tahun. Anda membutuhkan waktu 5 tahun secara konsisten, sehingga Anda mendapatkan income 6 hingga 7 digit, bahkan bisa lebih besar. Dan 7 artinya 7 tahun
Anda akan menjadi master di bisnis seperti ini. Jadi, apakah 7 tahun merupakan waktu yang lama ataukah sebentar buat Anda? Itu tergantung Anda menilainya. Bagi saya, 7 tahun bukanlah waktu yang sangat panjang. Mari kita lihat bagaimana Anda belajar mulai dari TK, SD, SMP. 7 tahun bukan waktu yang panjang. Anda bekerja di kantor, ada yang 10 tahun, 15 tahun, 30 tahun. Itu juga bukan waktu yang pendek. Tak terasa tiba-tiba usia Anda pun sekarang sudah menginjak kepala 3, kepala 4, kepala 5. Seperti kemarin aja. Jadi 7 tahun mendatang adalah waktu yang sebenarnya cukup untuk Anda betul-betul menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Asal Anda fokus kepada skill yang lebih sempit di bidang yang Anda fokuskan. Bukan berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain, mengulang dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu apa yang kedua, untuk Anda bisa sukses, tidak cukup hanya cara pandang, mental untuk mau membangun dengan benar, tetapi siapa orang yang Anda sponsori itu akan mempengaruhi kesuksesan Anda di saat ini dan di masa yang akan datang. Ada satu kisah seorang yang ingin sukses di dalam hidupnya. Dia adalah seorang pencari kayu bakar. Dia selalu berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan kesuksesan dan kemakmuran. Dalam ceritanya, di tengah hutan dia ketemu dengan seorang peri. Seorang peri ini mengatakan, kalau kamu mau kaya, maka kamu harus menemukan batu yang berwarna hitam. Dan batu itu tempatnya ada di seberang sungai di sana. Lalu anak muda ini bertanya, apa ciri-cirinya? Cirinya adalah batunya ini kalau kamu pegang, dia akan terasa panas. Akhirnya dengan penuh semangat, antusias, besok hari dia menyeberang sungai dan dia mulai mencari batu yang dimaksud yang berwarna hitam. Dan dia terkejut karena ternyata di pinggiran sungai itu banyak sekali batu yang berwarna hitam. Nah, untuk membedakan apa yang dia lakukan, dia harus menyentuhnya untuk membedakan mana yang dingin dan mana yang panas. Satu persatu dia pegang, dia sentuh satu persatu. Lewat 1 hari tidak ketemu, besok dia datang lagi. Mulai pagi dia pindahkan dari satu basket ke basket yang lain, batu yang warnanya hitam dan dingin. Dia coba, dia masukkan sampai sore tidak ketemu. Dia masih percaya dengan mimpinya dia. Dan dia besoknya datang lagi. Hari berganti, sehari-harian menjadi mingguan, sehingga masuklah ke dalam bulanan. 1 bulan penuh dia sudah bisa memindahkan batu itu dalam ukuran yang menjadi sangat besar sekali, seperti bukit. Tapi dia belum menemukan batu yang dimaksud. Dia pindahkan lagi, dia cari batu yang panas, batu masuk, sehingga akhirnya menjadi habit, menjadi kebiasaan. Dia pindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain dan dia cari yang warna hitam. Dia pindahkan, dia ketemu batu dingin, batu panas, dia pindahkan lagi. Tiba-tiba dia terkaget, ternyata dia melewatkan batu panas yang tadi sudah terlanjur dia lempar kembali di dalam sungai yang sedang mengalir, sehingga dia harus mengulang kembali. Di dalam bisnis ini, memang yang Anda kerjakan adalah hal yang sama, tetapi bagaimana Anda meresponnya, itulah yang menjadi kuncinya. Ketika Anda mempunyai respon yang berbeda dan Anda ketemu dengan batu yang Anda inginkan, disitulah Anda akan mulai mengalami sebuah ledakan bisnis yang luar biasa. Cari orang yang tepat di dalam bisnis Anda. Yang berikutnya adalah bagaimana Anda belajar di dalam bisnis ini. Saat Anda berkomitmen untuk fokus pada keahlian Anda, hal penting adalah menemukan cara yang terbaik untuk Anda bisa belajar di bisnis ini. Pertama, tidak ada yang namanya pengalaman sia-sia. Semuanya berharga. Kedua, tidak ada yang namanya pengalaman buruk atau pengalaman baik. Pengalaman yang terbaik pun itu akan bisa menjadi pengalaman yang biasa setelah berlalunya waktu.
Yang ada adalah sebuah pengalaman pembelajaran. Peringkat yang Anda anggap sukses dulu, yang Anda harapkan, itu bisa menjadi tidak menarik lagi karena itu sudah Anda lalui. Anda perlu terus bergerak ke level yang lebih tinggi. Daripada Anda mencari pengalaman yang terbaik, maka carilah pengalaman yang terbanyak. Karena di pengalaman terbanyak itulah Anda bisa punya kesempatan belajar lebih banyak. Lalu bagaimana mengetahui cara belajar yang paling cepat di bisnis ini? Mau tahu? Anda bersama dengan orang yang sudah berhasil di dalam usaha ini. Terus terang, tidak mudah Anda berada di dalam lingkungan orang-orang yang sudah sukses di dalam bisnis yang Anda sedang bangun. Kenapa? Karena mereka bersama orang-orang yang sudah bergabung terlebih dahulu dengan manpower yang mungkin lebih banyak, yang lebih hebat, bahkan peringkatnya lebih tinggi daripada Anda. Anda perlu melakukan satu hal ini, yaitu menyalakan obor agar mereka tertarik dengan diri Anda. Dan ketika dia tertarik dengan Anda, orang sukses itu akan membagikan semua pengetahuannya, semua cara pandangnya kepada Anda secara cuma-cuma. Tetapi ingat, Anda bergaul dengan dia, tetapi tidak Anda lakukan, itu tidak membuat dia menjadi punya motivasi. Karena rahasia belajar adalah Anda menerapkan dalam kehidupan sehari-hari Anda. Itulah sebabnya banyak sekali orang yang di sekeliling orang hebat, tetapi dia tetap saja menjadi orang biasa-biasa saja, karena dia tidak punya fokus melakukan apa yang sudah dia ketahui. Lalu, alat belajar apa yang cukup efektif buat Anda yang ingin sukses di bisnis ini? Saran saya, Anda gunakan program audio. Saya berubah banyak dari program audio. Saya mempelajari para pembicara dari Indonesia, bahkan dari luar negeri. Dan setiap kali saya mendengarkan informasinya, pada sesi yang kedua, saya mendapatkan kesimpulan yang terus berbeda. Jadi, ciri-ciri Anda mendapatkan sesuatu dari program audio yang Anda dengarkan adalah audionya sama, tapi maknanya, kesimpulannya berbeda. Itu tanda Anda yang berubah, bukan audionya yang berubah, Andanya yang berubah. Yang kedua adalah membaca buku. Di kondisi seperti saat ini, semuanya serba digital, rasanya membaca buku adalah sesuatu hal yang kuno dan usang. Jika Anda adalah seorang leader besar, maka Anda tahu bahwa kita semua belajar dari buku. Leader tidak akan pernah meninggalkan buku. Jadi, Anda perlu tahu buku apa yang dibaca oleh mentor-mentor Anda sehingga dia bisa menjadi seperti saat ini. Yang berikutnya adalah dari channel video. Tren zaman sekarang orang lebih suka mendengarkan video. Dan kita tahu bahwa video adalah sebuah teknologi terkini. Dan saya membuat konten video di YouTube ini tidak ditujukan untuk saya mencari keuntungan. Kenapa? Karena saya mendapatkan manfaat finansial itu lebih dari cukup melalui bisnis saya. Tujuan saya untuk membagikan di konten ini adalah untuk membagikan pengalaman sukses dan kita bisa berhasil bersama-sama melalui usaha ini. Apakah Anda berada di jalur saya ataukah Anda berada di jalur orang lain, itu tidak penting buat saya. Keinginan saya untuk menambah subscriber adalah supaya sebagai jalan ibadah saya untuk bisa mendapatkan banyak orang yang mau sukses bersama-sama melalui jalur yang kami lalui. Apakah Anda pernah membayar ketika Anda mendengarkan channel video saya? Tidak. Bukankah apa yang saya ceritakan adalah sesuatu yang saya lalui secara nyata selama 20 tahun lebih? Dan Anda tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Yang perlu Anda lakukan adalah Anda bagikan informasi ini kepada tim Anda atau kepada calon partner bisnis Anda jika informasi ini berguna. Yang berikutnya adalah acara seminar. Seminar atau pertemuan tatap muka langsung adalah metode pendidikan yang paling kuno tetapi paling tangguh dari semua sistem pendidikan yang ada. Anda bisa melihat para filosof-filosof, para rasul, para nabi, orang-orang suci, mereka mengajarkan sesuatu dengan tatap muka langsung. Berapa kali kami menyelenggarakan pertemuan, seminar-seminar yang menghadirkan orang sukses agar Anda bisa mendapatkan satu perubahan secara nyata. New Univision ini mempunyai ragam beberapa pertemuan
Ada pertemuan yang kontennya motivasi, yang kita kenal dengan Live Today. Ada yang kontennya adalah untuk upgrading, yang kita kenal dengan konten Core Vision. Nah, tentu saja tujuannya berbeda. Banyak sekali orang berubah gara-gara datang di pertemuan-pertemuan yang kita selenggarakan. Dan pertemuan yang terpenting adalah pertemuan yang tidak Anda hadiri. Tetapi mengapa banyak orang datang di pertemuan? Dalam sebuah seminar, dia merasa tidak mendapatkan apa-apa. Tetap saja bisnisnya ya itu-itu aja. Masalahnya adalah dia tidak mengeluarkan uang besar untuk menghadiri seminar. Saya punya teman dihadir dalam sebuah seminar, harus berangkat ke Singapura, bayar 50 juta, waktunya hanya 4 jam, dan pulang dari situ dia menjadi orang yang punya finansial luar biasa, dia menjadi sangat berhasil. Mengapa? Karena uang 50 jutanya itu membuat dia tidak lagi memperhatikan HP-nya. Tidak sempat dia melihat HP-nya. Berapa banyak kita semua datang di dalam sebuah seminar, apakah yang berbasis online ataukah offline, fokus kita itu tidak ada di situ. Hanya ada badannya, kepalanya tidak ada. Kalau Anda tahu tubuh kita ini, jarinya hilang, orang masih hidup. Kakinya hilang, orang bisa hidup. Tapi kalau kepalanya tidak ada, itu namanya mayat hidup. Nah, Anda perlu membawa kepala Anda di dalam setiap seminar yang Anda lalui. Karena itulah kuncinya. Fokus terhadap materi pembicara akan membuat Anda berbeda di dalam menjalani gambaran masa depan. Di pertemuan itu, mungkin Anda akan mendapatkan materi yang berulang, yang sudah pernah Anda tahu sebelumnya, tetapi Anda melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Anda tahu permainan golf? Golf itu, ketika Anda memukul begitu keras, tetapi kalau sudut arahnya tetap, tidak akan menghasilkan apapun. Kuncinya adalah pergeseran sudut arah pukul. Jadi dengan menggeser sudut pandang Anda sedikit saja, maka hasilnya di masa yang akan datang akan luar biasa. Apa yang sudah Anda geser? Pikiran Anda yang sebelumnya tahun 2020 ini dengan tahun-tahun sebelumnya, apakah tetap ataukah berbeda? Nah, selama Anda membangun bisnis ini, selama Anda belajar dalam tahun pertama ini, waspadailah terhadap segala macam gangguan yang akan merintangi Anda untuk mencapai goals Anda. Gangguan yang saya maksud adalah lingkungan. Ada beberapa lingkungan yang sebaiknya perlu Anda hindari. Saran saya, fokuslah pada cakupan keahlian yang lebih sempit daripada Anda mencoba semua peluang bisnis yang pernah Anda lihat. Harapan dari Anda belajar, implementasinya tidak ada lain kecuali tindakan. Tentu saja, banyak sekali orang melewatkan seminar dan dia tidak berhasil karena memang tujuannya bukan untuk action. Jadi goalsnya Anda dapat apa yang Anda ketahui dan Anda terapkan dalam perjalanan di lapangan, bukan untuk membuat Anda semakin paham, semakin cerdas, semakin menguasai dalam arti pengetahuan saja, tapi tidak pernah diterapkan dalam sehari-hari. Jadi saya seringkali melihat ada kawan yang suka datang di grup meeting, dia hanya jadi pendengar, dia hanya menjadi konsumen, tidak ada punya tujuan untuk menerapkan dalam sehari-harinya, ya tidak akan ada hasil. Itulah sebabnya teman-teman, saya ingin sekali mengajak Anda untuk berani melawan rasa takut Anda ketika Anda diajak untuk mulai action. Apa yang menjadi penghalang para pengusaha? Yaitu mengalahkan rasa takutnya dan mengalahkan perasaan malu untuk ditolak. Pengusaha-pengusaha sukses yang bergabung jadi agen di Allianz bukan orang yang tidak punya daftar nama. Dia juga punya finansial yang bagus, punya latar belakang yang membantu, tetapi dia tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri dengan yang namanya malu. Berusaha untuk nampak baik itu berbeda dengan Anda menjadi lebih baik. Jadi banyak orang yang baru bergabung, dia berusaha untuk ingin tampil prima di depan orang supaya dia tidak dipermalukan karena dia tidak mengerti produk, tidak mengerti apa-apa. Padahal sebenarnya itu tidak terlalu penting. Kenapa demikian? Karena pengetahuan itu akan Anda dapatkan seiring dengan berjalannya waktu. Saya justru cemas kalau Anda punya pengetahuan dan tidak Anda terapkan. Ketika Anda tahu tetapi Anda tidak berani melakukan dan Anda hidup di bawah potensi Anda yang sesungguhnya. Sekarang saya akan berikan tips untuk Anda.
Pilihlah keahlian yang akan mau Anda kembangkan. Kita tahu di bisnis ini ada 7 langkah. Pilih dari 7 langkah itu yang mau Anda kembangkan, karena setiap orang pasti punya titik lemah di level dia masing-masing. Setelah itu, ada 3 kata: rencanakan, bertindaklah, dan evaluasi. Kebanyakan orang itu langsung tiba-tiba bertindak tanpa dia membuat sebuah rencana. Dia pokok ketemu orang langsung presentasi. Dia tidak pernah rencanakan dia mau ketemu sama si A atau si B, itu di mana, kapan, apa yang harus dia siapkan. Dan lebih banyak lagi orang yang dia tidak pernah mengevaluasi apa yang telah dia lakukan. Dia tidak tahu apakah yang dilakukan itu semakin baik atau semakin buruk. Jadi melakukan sesuatu berulang-ulang tetapi tidak pernah dievaluasi, itu sama saja, karena Anda tetap melakukan yang keliru. Ada pepatah mengatakan practice makes perfect, dan itu tidak benar di bisnis seperti ini. Yang benar adalah perfect practice makes perfect. Nah, sekarang bagaimana cara supaya apa yang Anda sudah pelajari itu bisa melekat dan tidak bisa lupa? Kita tahu yang namanya manusia pasti punya yang namanya daya ingat. Anda baca buku bisa lupa, dengerin e-pro, dengarkan audio, program audio bisa lupa. Ini cara ini manjur, yaitu Anda mengajar. Saat Anda belajar, Anda mengajar. Sama saja dengan sesi saya kali ini. Setiap kali saya hadir di video vlog ini, tentu saja saya persiapkan segala sesuatunya. Saya membaca 2 kali, belajar 2 kali sebelum saya berbicara. Karena itulah Anda para BP wajib mempunyai grup yang kecil sebagai wahana Anda untuk belajar men-sharingkan apa yang sudah Anda ketahui. Pada saat Anda mengajar, Anda akan menjadi guru dan Anda akan ingat. Jadi aneh saja seorang BP tidak punya grup di mana tempat dia bisa mengajar dan tempat dia belajar. Jika Anda memiliki tim, maka Anda akan belajar dan berkembang. Itulah sebabnya Anda wajib memiliki grup yang kecil sehingga menjadi besar seiring dengan kemajuan intelektual, mental, dan level bisnis Anda. Oh ya, ada satu hal yang saya mau sharingkan juga, yaitu perusak masa depan Anda, yaitu pergaulan. Ada penulis buku dan motivator terkenal dunia namanya Jim Rohn. Dia mengatakan bahwa Anda adalah dari 5 teman Anda. Anda akan mempunyai pengetahuan, cara berpikir, sikap, mental itu yang mirip-mirip dengan 5 orang yang sering bersama Anda. Jadi Anda harus berhati-hati dengan hal ini. Yang pertama, berhentilah bergaul dengan orang yang menjadi racun dalam kehidupan Anda. Memang bukan keputusan yang mudah, tetapi ini penting untuk masa depan Anda. Terlalu lama bergaul dengan orang-orang yang berpikiran sempit dan negatif tidak akan membuat Anda bertumbuh dan berkembang. Yang kedua, batasi pergaulan Anda hanya untuk orang-orang yang akan menumbuh kembangkan impian dan mental Anda. Kita mengenal yang namanya crosslining. Ketemu dengan teman yang dibicarakan hal-hal negatif, itu justru membuat Anda akan lemas menjalankan usaha ini. Yang ketiga, perluas hubungan Anda secara sengaja untuk memiliki skill yang lebih profesional. Anda perlu membangun manpower secara sengaja agar level Anda bisa bersama-sama meningkat bersama mereka, bukan Anda semakin menurun bersama mereka. Umumnya, setiap 6 bulan sekali, orang-orang yang di sekeliling Anda itu akan diganti oleh orang lain, dan itu adalah hal yang biasa. Mungkin dia berganti karena dia punya pekerjaan lain, punya kesibukan lain, punya masalah baru, atau punya sesuatu yang membuat dia kehilangan harapannya di dalam usaha ini. Nah, karena itulah Anda harus hati-hati untuk menggantikan orang baru Anda di dalam ring 1 Anda ini. Jika Anda sudah mempunyai orang-orang yang luar biasa bersama Anda, apa kesamaan antara orang yang sangat sukses di bisnis jaringan dengan orang yang sangat sukses di bisnis konvensional atau bisnis tradisional? Yaitu mereka bekerja sangat keras. Kesamaan mereka adalah mereka bekerja sedemikian keras dengan gaya mereka masing-masing. Mungkin Anda melihat dia kelihatannya santai,
tetapi Anda tidak tahu di titik mana dia bekerja keras. Tapi pada intinya, kerja keras mereka itulah yang membuat bisnisnya menjadi berbeda dengan orang yang lain. Rekan-rekan semua, bisnis jaringan bukanlah bisnis sulapan. Membangun bisnis asuransi dengan bisnis sistemnya Allianz bukan mengandalkan keberuntungan, mengandalkan posisi siapa yang bergabung lebih dahulu, tetapi betul-betul disandarkan kepada prinsip-prinsip hukum alam dan kerja keras. Sponsor saya sudah tidak aktif di dalam usaha ini. Saya ketemu Pak Jenik itu di level yang ke-7. Jadi sponsor saya sudah tidak ada di dalam usaha ini. Banyak sekali orang-orang hebat di bisnis berbasis manusia ini. Dia sudah kehilangan sponsornya, tapi dia tetap ada di situ karena dia mempunyai visi yang jauh besar ke depan, karena dia akan menjadi pemimpin untuk orang-orang di dalam grupnya. Jadi Anda tidak usah khawatir kalau grup Anda rontok. Kaki hilang, tangan hilang, tidak masalah. Yang penting kepalanya tetap ada. Dan kepalanya itu adalah Anda. Untuk memiliki kehidupan yang penuh kebebasan, freedom is not free. Anda harus bekerja keras untuk 5 hingga 7 tahun ke depan. Meskipun banyak sekali orang menjadi MD IT dalam tempo waktu 1 hingga 2 tahun, tetapi bagi saya itu merupakan satu bonus, karena orang menjadi MD IT belum tentu dia mempunyai struktur organisasi yang benar. Mereka tetap mempunyai PR untuk diselesaikan. Nanti akan ada yang spesial tanggal 22 Desember 2020. Nantikan kabar gembira dari kami dan Anda terus ikuti channel ini sampai nanti tanggal 22. Yang terakhir dari saya, meskipun bisnis ini membutuhkan kerja keras, membutuhkan satu pengorbanan, membutuhkan perjuangan mental, tetapi keindahannya adalah sesuatu yang tidak terkira, karena hanya melalui bisnis seperti ini Anda punya kesempatan untuk sukses bersama-sama dengan seluruh teman-teman Anda, untuk mensyukuri dengan tulus, dengan sukacita dengan seluruh teman-teman Anda menuju impian masa depan yang betul-betul luar biasa. Nantikan tahun 2021 ini, dan kita akan mengikuti pertemuan level up challenge bagi Anda yang peringkatnya mengalami perubahan. Anda yang BP menjadi emerald, Anda yang emerald menjadi diamond, diamond menjadi eksekutif, eksekutif menjadi double diamond. Silakan Anda komentar di bawah ini jika Anda mempunyai sebuah motivasi untuk sukses bersama kami. Mungkin Anda punya ide, materi yang ingin dikupas, dibahas berdasarkan pengetahuan yang kami miliki, silahkan Anda tulis di bawah ini. Dan jangan lupa klik subscribe dan notifikasi tanda lonceng agar Anda mendapatkan informasi dari vlog berikutnya. Mari kita sukses bersama-sama. Sampai jumpa di puncak. Terima kasih. Assalamualaikum.